Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manakib Sultan Aulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manakib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita semua, terutama kepada sahibul hajat, ikhwan dan akhwat Ponpes Kedosowo, Ponpes Datul Kafi, Ponpes Sirur Asror, Ponpes As-Sakhofah As-Salafiyah ingkang saking Jongso lan ingkang saking Karanganyar Demak. Semoga Allah Ta'ala memberikan tambahan kesehatan kepada murubi rohina Sayyidi Syekh Diki Rizali Aziz Indrawan dan kita semua mendapatkan keberkahannya. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjemput rizki yang halal dan barokah, dan senantiasa kita semua dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mankobah ke-32 Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berbuka puasa di rumah murid-muridnya pada satu waktu yang sama. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Tuan Syekh diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya sebanyak 70 orang di rumahnya masing-masing. Mereka berkeinginan agar Tuan Syekh berbuka puasa di rumahnya. Mereka tidak mengetahui bahwa di antara mereka masing-masing mengundang Tuan Syekh untuk berbuka puasa pada waktu yang bersamaan. Tiba waktunya berbuka puasa bertepatan Tuan Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula rumah muridnya yang 70 orang itu masing-masing dikunjunginya dan berbuka puasa tepat pada satu waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur, terkenal di kalangan masyarakat, dan sudah menjadi buah bibir masyarakat dalam setiap pembicaraan dan pertemuan. Mankobah ke-33 Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyelamatkan muridnya seorang wanita dari pengkhianatan lelaki jahat. Diriwayatkan di kota Baghdad ada seorang wanita rupawan, wajahnya manis dan cantik, sedap dipandang mata. Sebelum ia masuk jamaah murid Tuan Syekh, ada seorang lelaki fasik, hidung belang dan tuna susila. Dia menaruh cinta mengharap pada wanita itu
namun cintanya tidak dibalas. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Si lelaki jahat itu berusaha mencari jalan untuk melaksanakan maksud keinginan nafsu jahatnya itu. Pada suatu hari, wanita itu berangkat menuju sebuah gua pada suatu gunung untuk berkholwat, beruzlah, yakni mengasingkan diri dengan tujuan ibadah. Tidak diketahui sebelumnya bahwa ia sedang diintai dan diikuti dari belakang oleh lelaki perayu wanita itu. Ketika wanita itu tiba dan akan masuk ke dalam gua, si lelaki jahat itu berusaha dengan sekuat tenaga akan masuk ke dalam gua, memperkosa kehormatan wanita itu. Sebaliknya sang wanita berusaha pula menghindar dari nafsu angkara murka kejahatan si lelaki itu. Sambil berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh Sakhulin, ya Ghawsul A'dham, ya Syekh Abdul Qadir, tolonglah saya. Demikianlah ratap wanita bertawasul dan beristighosah minta pertolongan. Dikala itu Tuan Syekh sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat di madrasah. Lalu dilepas bakiyaknya. Sepasang bakiyak itu dipegang Tuan Syekh lalu dilemparkan ke arah gua dan tepat sekali mengenai sasaran kepala lelaki jahat itu. Dikala laki-laki jahat itu akan melaksanakan aksinya, bertubi-tubi sepasang bakiyak memukul, menampar laki itu dengan pukulan-pukulan yang mematikan. Dan seketika itu juga ia mati. Sang wanita segera mengambil sepasang bakiyak milik Tuan Syekh gurunya. Kemudian ia mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Lalu bakiyak itu diserahkan sambil melaporkan peristiwa yang telah dialaminya kepada Tuan Syekh dan juga kepada khalayak yang mengerumuninya. Allahumma ansur alaihi rahmata wa ridwana wa midana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan.